Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah bahasa Arab. Insya Allah tema yang kita bahas hari ini adalah tentang sifat atau kata sifat dalam bahasa Arab. Tadi kita sudah mulai mendengar dari para pemateri tentang sifat dalam bahasa Arab, dan kita juga sudah mengamati, kemudian sudah memahami apa yang mereka paparkan. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab lebih kepada penyempurna dalam satu kalimat atau redaksi. Umpamanya saya katakan at-talibu al-mustahidu mahbubun. Mahasiswa yang sungguh-sungguh itu mahbub, disukai. Jadi kata at-talibu ini mubtada. Mubtada karena dia harus di awal kalimat, dan syarat mubtada itu ma'rifah. Dia harus khusus, bukan bersifat umum ya. Pelajar al-mustahidu kata sifat. Kata sifatnya apa? Bersungguh-sungguh. Mahasiswa yang bersungguh-sungguh itu mahbubun. Jadi mahbubun menjadi kata khabar. Di sini yang harus kita perhatikan bahwa kata sifat itu atau kata naat itu mengikut apa yang disifati, yaitu kata mahasiswa. Yang punya sifat siapa? Mahasiswa. Kata sifatnya apa? Sungguh-sungguh. Jadi kata sifat itu mengikuti apa yang dia sifati. Kalau dia ma'rifah maka ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Ada alif lam ya. Alif lam itu salah satu bentuk tanda ma'rifah ya. At-talibu al-mustahidu. Mahasiswa yang sungguh-sungguh itu mahbubun. Mahbubun menjadi khobarnya. Nah, jadi syarat sifat itu dia mengikut apa yang dia sifati atau orang yang punya sifat itu ya. Siapa yang punya sifat? At-talib. Apa sifat dia? Al-mustahidu. Jadi nggak boleh kita punya at-talibu mustahidun, nggak pakai alif lam. Kenapa? Karena kata yang disifati itu pakai alif lam, maka dia harus alif lam. Dia muzakkar, maka kata sifatnya juga muzakkar. Dia ma'rifah, maka kata sifatnya juga harus ma'rifah. Umpamanya kita katakan at-talibu mustahidatun. Mustahidatun, at-talibu al-mustahidatu. Salah. Kenapa salah? Karena sifatnya tidak sejajar dengan apa yang disifati. Karena si kata yang punya sifat itu muzakkar, sementara sifatnya kita beri muannas. At-talibu al-mustahidatu. Salah ya. Kenapa salah? Karena dia tidak seiring muzakkar sama muzakkarnya, ya kan? Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam memahami kata sifat dalam bahasa Arab ya. At-talibu al-mustahidu, ini benar. Kenapa? Karena at-talibu muzakkar, maka kata sifatnya juga harus muzakkar. Al-mustahidu mahbubun, ya kan? Kemudian umpamanya Muhammadun talibun muhtarimun atau muhtaramun, ya kan? Muhammad adalah mahasiswa yang terhormat. Muhammad adalah mubtada. Dia ma'rifah karena isim alam. Kemudian talibu atau talibu mahasiswa. Mahasiswa dalam keadaan nakira. Maka kata sifatnya muhtarimun. Ya kan? Muhtaramun artinya yang terhormat. Jadi Muhammad mahasiswa yang terhormat. Nah, nampak ya? Dia muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas, ma'rifah sama ma'rifah, nakiro sama nakiro. Paham nakiro? Apa nakiro paham tidak? Nanti saya terangkan. Enggak, Pak. Nakiro itu maksudnya katanya umum dia.
Kalau dalam bahasa Inggris umpamanya a house, itu menjadi ma'rifah, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab al bait ma'rifah. Kalau baitun, kata baitun itu nakiro. Kenapa nakiro? Karena dia bersifat umum, rumah. Bisa rumah kecil, rumah besar, rumah cantik, rumah jelek, ya kan? Rumah mahal, rumah murah. Nah, dia umum dia. Tapi kalau kita al baitu, nah ini khusus dia. Khusus maksudnya apa? Khusus dalam pemahaman pembicara, ya. Umpamanya al baitu al kabiru, rumah yang besar itu, al baitu al kabiru, umpamanya ba'idun, jauh. Rumah yang besar itu jauh. Jadi al baitu itu ma'rifah, ya. Kenapa? Karena memang udah khusus rumah yang besar itu, jadi kita mengeluarkan rumah kecil, ya. Rumah yang apa? Kita yang ada di pikiran yang bicara itu adalah rumah yang besar itu. Ba'idun, jauh. Itu dia nakiro, ya kan? Nakiro maksudnya yang umum. Baitun, pakai tanwin dia, nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam biasa dia sudah ma'rifah, ya. Jadi itu dia ya, cara membuat kata sifat dalam bahasa Arab, ya kan? Dia bisa juga isim alam, bentuknya isim alam. Umpamanya haza, atau tadi umpamanya Fatimatu, ya, Fatimatu tholibatun muhtaramatun, ya kan? Fatimah adalah seorang mahasiswa muhtaramatun. Tholibatun ada tamar buto, maka kata sifatnya juga harus tamar buto, harus nakiro, harus apa? Harus muannas. Tholibatun, ya kan? Fatimah tholibatun muhtaramatun. Nah, jadi intinya kata sifat itu harus menyesuaikan apa yang disifatinya. Kalau dia muzakkar, menunjukkan laki-laki, maka kata sifatnya juga harus laki-laki. Kalau kata muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas. Kalau ma'rifah khusus, kata sifatnya juga harus khusus. Kalau nakirah umum, maka kata sifatnya juga harus umum. Itu ya kesimpulan ataupun pemahamannya, ya kan? Jadi ma'rifah itu kan dia banyak. Ada isim isyarat, ada isim mausul, ya kan? Ada isim domir, ada isim alam. Isim alam apa maksudnya? Nama orang semua ma'rifah, ya. Nama orang, nama tempat, nama kota. Jadi nggak bisa pakai alif, nggak usah ditambahi alif lam lagi karena dia sudah ma'rifah, isim alam namanya kan. Umpamanya haza Fatimah, hazihi Fatimatun as-sadiqatun. Ini Fatimah yang jujur. Jadi kata sifat ini artinya kita membatasi nama Fatimah itu. Mungkin nama Fatimah banyak, ya. Ada Fatimah tinggi, cantik, ya kan, kurang cantik, sedang. Kemudian kita batasi makna ini as-sadiq, yang jujur. Yang kita maksud Fatimah adalah Fatimah yang jujur. Kata as-sadiqah ini kata sifatnya. Hadhihi Fatimatu shadiqah. Kalau muzakkar hadza Khalidun, umpamanya as-sadiqu, ya kan? Nah, gitu dia cara memahami kata sifat. Kemudian kata sifat itu ada yang tunggal, mufrad. Macam kita beri contoh tadi. At-talibu al-mustahidu muhtaramun. At-talibatu mustahidatu, ya kan? Umpamanya mahbubun, ya kan? Itu tunggal ya, mufrad. Ada yang jamak. Ada yang jamak. Seperti apa jamak? Atau apa?